soalnya nanti jam 7:30 saya juga ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kawan-kawan yang masih belum nutut nanti minta tolong dikasih tahu nanti ya tentang penggunaan aplikasinya nanti. Aplikasinya sebenarnya mudah aja, by online. Jadi penjaringan datanya tidak menggunakan aplikasi. Setahu saya dulu waktu menggunakan aplikasi Note XL itu perlu waktu ya, perlu waktu, jaringannya perlu cepat juga. Jadi memang beberapa aplikasi mining data itu ada banyak ya. Cuman kita gunakan yang simple aja. Saya share screen dulu. Bentar. Muncul nggak di permukaan? Muncul, Pak. Muncul. Ya. Muncul, Pak. Saya besar dulu. Oke, nanti kawan-kawan nanti bisa lihat di ini ya, di salah satu aplikasi itu brand24.com. Pernah gunakan brand24.com? Tidak pernah. Suara saya jelas ya? Jelas. Iya, jelas, Pak. Pernah nggak gunakan ini brand24.com? Belum, Pak. Belum. Kalian buka coba ya nanti by online. Ini aplikasinya by online aja kok, mudah. Nanti kalian bisa masuk login ya, login bentar, saya mute dulu biar nggak masuk caranya. Oke, ketika sudah masuk login seperti ini, nanti kita masuk dashboardnya ya. Di dashboardnya itu nanti ada pilihan. Pada waktu kita login di brand24.com ini, brand24 ya, brand24.com ini nanti kita bisa gunakan. Oke. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan menu ya, nanti atau mungkin selain toko Madura, misalnya selain dari toko Madura, misalnya toko kelontongan Madura, toko kelontongan Madura. Oke, ada dua kata kunci, jadi toko Madura dan toko kelontongan Madura. Ingin saya angkat kira-kira dari pembicaraan ini ada nggak yang menarik? Sentimen positif sama sentimen negatifnya seperti apa? Nah, kita masukkan dulu di kata kunci atau frase kuncinya itu seperti apa, baru kita masukkan. Ini bebas ya, mungkin kita nggak harus tentang produk, bisa juga berkaitan dengan masalah tokoh misalnya, tokoh yang famous siapa, atau mungkin kajian tentang yang case by case siapa, case-nya siapa, itu kita bisa masukkan kata kuncinya. Ya, kita bebas. Nah, nanti kawan-kawan nanti bisa ambil kasus, misalnya salah satu kasus, misalnya kasus apa yang ingin diangkat, terus dari kasus itu nanti kita ambil kata kuncinya. Ya, misalnya saya ingin angkat tentang toko Madura atau toko kelontongan Madura. Nah, terus kita pilih bahasanya. Kita mau pilih bahasa apa? Semuanya lah misalnya. Kita bisa pilih sebenarnya dari bahasa ini ada, kalau toko Madura itu biasanya yang paling pas ya, anggaplah semua bahasa ya gitu. Siapa tahu nanti di Spanyol juga ada toko Madura atau di mana, itu kan ada banyak pilihan nih. Republik Ceko, tapi saya rasa mungkin kita ambil umum aja gitu. Terus proyek ya, buat proyek ini yang sangat sederhana ya. Jadi mining data dengan menggunakan aplikasi internet by online. Nah, nanti di sini kita bisa mencari data ini di internet,
Tapi ini apa istilahnya, ada jeda waktu, ya ada proses di mana di sini tergantung dari internetnya. Nah, nampak ya di tampilan di sini. Di tampilan di sini kita bisa lihat ya, ada sentimen negatif dari sini, terus ada sentimen netral, ada sentimen positifnya. Gitu. Terus kajian itu kita mau angkat kemana? Misalnya saya ingin tentang kajian Toko Madura yang dibahas di Twitter. Terus di mana lagi? Di Facebook, di video misalnya. Jadi centang-centangnya itu kita masukkan. Terus kita ambil di TikTok juga. Terus di pemberitaan. Terus di forum-forum ada nggak? Nah ini kalau misalnya kita di sini kebetulan untuk yang versi trial itu nanti di Facebook itu tambahan aja. Instagram juga tambahan. Jadi nanti kita mau angkat di sebelah mana. Kalau misalnya tambahan di Facebook, ya kita ambil Facebook. Ini contoh ya. Nanti dari sini nanti ketahuan nanti. Dari sini per tanggal 26 Mei sampai 26 Juni. Ya, kebaca nanti di situ. Ada 26 Mei, artinya kita bisa ambil, kita mau ambil sebulan. Atau cuma seminggu aja. Gitu. Kalau sebulan, oke kita ambil sebulan aja. Ya, kita per hari ini, sentimen kajiannya itu per hari ini bagaimana, atau per bulannya seperti apa gitu. Kalau itu kita ambil per bulan misalnya dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 25 Juni. Jadi nanti seperti yang pernah saya sampaikan, penggalian data media sosial itu berbeda dengan penggalian data sosial. Kalau data sosial itu kan kita perlu wawancara dulu baru ada data. Kalau penggalian data dari media sosial itu sudah ada jejak digitalnya. Nah, terus dari sini kita bisa pilih geolokasinya di mana. Cuman ini anggaplah kita bisa pilih-pilih ya, nanti sebentar aja. Terus langsung kita cek ya, kita cek misalnya kalau kita mau tingkatkan, tapi ini kalau ditingkatkan mesti harus berbayar ya. Ini kan ada $79, 140. Kita ambil yang sederhana aja lah, yang simpel-simpel aja. Sekedar hanya untuk menjalankan pengetahuan kita tentang brand 24 ini. Terus selanjutnya dari hasil ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari tanda-tanda yang kita terima. Terus dari hasil sentimen ini ya kita bisa lihat per pembicaraan dari hasil Twitter ya X itu ada membicarakan tentang netralitas, ada permainan Android anak-anak itu juga sempat menyinggung tentang Toko Madura, tapi kajiannya lebih ke positif. Ada juga yang RCBFM channel itu lebih ke positif. Itu beda-beda. Ada juga yang sifatnya negatif ya gitu. Ada sentimen negatif yang merah-merah ini, kan kemarin kan tadi kita udah tandai, yang kita mau cari itu sentimen negatif sama sentimen positif. Kalau sentimen negatif ya keluar negatif semua. Kalau kita hanya milih sentimen positifnya saja ya tanpa negatif ya semua kajiannya tentang sentimen positif. Nah, kita bisa mau pilih yang mana sentimennya, mau pilih sentimen negatif atau positif. Kalau kita pilih dua-duanya biar fair, kita pilih sentimen negatif dan sentimen positifnya. Lalu dari hasil kajian ini kita bisa cek di laporan ya. Nanti di sini ada perbandingan, kalian bisa cek di sini dari data analisisnya seperti apa ya. Ini data analisisnya ya, tentang jangkauan ya, penyebutan positif itu ada sekitar 23, jangkauan totalnya 110.000 ya. Terus jangkauan media non sosialnya ada 29.000. Jadi jangkauan datanya itu sampai segitu luasnya ya. Terus anggaplah ini kita ambil sumbernya ya, kita cek sumbernya. Nah, nanti dari sumber ini ternyata ada beberapa ya, ada beberapa sumber informasi yang dijaring sama dia di beberapa media. Nah, terus anggaplah ini dari hasil pemilihan ini
kita bisa cek dari hasil laporannya. Ya, nanti tolong kalian cek di brand24.com ini, ya, nanti sekalian login, terus data masukkan, terus dari laporan misalnya, Pak ingin tahu laporannya hasilnya bagaimana. Kalau ingin mengetahui hasil data yang kita jaring tadi, berdasarkan infografisnya seperti apa. Nah, ini kita tahu, ya, bahwasanya kajian tentang Toko Madura, ya, ternyata lebih banyak dibicarakan di Twitter, karena tadi kita kan nggak centang yang di Facebook sama Instagram, ya. Terus di dalam penyebutan itu ada 147 sebutan tentang Toko Madura. Yang positif itu ada sekitar 23 ya sebutan yang sifatnya positif, dan yang 19 ini sifatnya negatif. Ya, jadi banyak kan yang ada di kajian Twitter, di YouTube ada juga, di TikTok ada juga, tapi sedikit. Nah, dari sini nanti Pak, siapa yang paling memberikan informasi ini, kita bisa cek di sini, yang paling berpengaruh. Artinya dominasi data ini yang paling banyak membicarakan itu siapa? Ternyata di sini Jawa Pos. Ya, kita klik di sini, ya, di Twitter dibahas juga di kajian Jawa Pos, ya, nanti bisa langsung ngelink datanya itu. Ya, bisa kita klik. Sorry. Mana tadi? Laporan infografis. Dari infografis ini, kalau misalnya kita cek di YouTube, channel YouTube-nya, kita klik, dia langsung masuk ke channelnya dia. Jadi data itu dia mencarikan datanya. Jadi kalau misalnya kita klik, ini kita back dulu ya. Kita back. Dan negatif ternyata tanggal 15 Juni adanya mau dimasukkan, tinggal ditambahkan aja di sini. Kan tadi kan sudah ada ini peningkatan. Jadi nanti di sini bisa cek. Nah, nanti hasil jaring-jaring kita yang sudah dijaring-jaring tadi itu nanti muncul di sini, ya. Saya sudah cari tentang kata-kata Toko Madura, tentang ini Habib Ba'alwi misalnya. Atau saya mengkaji tentang komunikasi fisik UTM. Dan nanti infografisnya akan dikasih sama dia. Nah, tadi infografisnya bisa kasih infografis, bisa data Excel yang kita minta. Nah, kalau data Excel seperti ini. Ya, kita bisa urai. Nah, ini data Excel-nya. Ini data Excel yang dia sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Toko Madura. Jadi kontennya dia, ya, enak sekali punya Toko Madura. Ini di link YouTube. Nah, nanti kita bisa klik di link YouTube-nya ini. Terus ada juga beberapa hal yang bersifat konten di Twitter. Ya, di sini ada keterangan di sini. Ada Twitter, ya. Kalau kita mau ikut nimbrung atau ingin mengetahui pembahasan di Twitter, kita klik di Twitternya itu sesuai dengan tautan yang sudah ada. Ini
bisa dicek ya nanti sama kalian. Nah, nanti baru analisisnya dikembangkan. Nah, ini ada beberapa ya analisis lanjutan, tapi ini yang versi beta. Jadi nanti kalau seandainya ada versi yang lebih baru lagi, ini pembanding. Oh, nggak muncul. Strukturnya di apa? Nah, kalau kita klik di sini, ya, misalnya kita mau fokus di kajian apa, itu nanti kita tahu. Ya, ternyata Kan banyak kan. Nah, dari informasi-informasi ini bisa kita klasifikasikan. Di media presentasenya juga, konten yang digunakan, ya, nanti di sini kita bisa cek di sini. Kapan ada pembahasan tentang toko Madura itu meningkat. Oh, kajian tentang toko Madura itu banyak disebut di tanggal 27 Juni. Oh, ada apa di tanggal 27 Juni ini? Gitu. Kita bisa lihat. Terus sentimen negatif ini disebut tentang sentimen negatif tentang toko Madura. Oh, ternyata tanggal 15 Juni banyak diangkat. Mungkin kasusnya dengan atau mungkin bisa jadi karena dianggap persaingan bisnis dengan toko-toko yang kasusnya di Bali ya, kalau tidak salah itu. Nah, nanti kita bisa cek di sini rinciannya. Kalian bisa ambil data dari sini, ya screenshot, terus kita masukkan berapa persentase positifnya, berapa persentase netralnya, berapa persentase negatifnya. Nah, baru kita uraikan di kajian makalah kita, gitu, atau misalnya review kita. Nah, nanti kita kasih penjelasan toko Madura itu seperti apa, positifnya seperti apa, lebih banyak dibicarakan di mana. Nah, itu nanti kita uraikan di situ. Ya, terus satu tambahan lagi aplikasi ya. Selain dari apa yang tadi saya tampilkan, kita bisa cek di selain dari toko brand 24 yang brand apa? Brand 24 ini ya. Brand 24 bisa gunakan ya Google Trend. Di Google Belum, Pak. Di Google Trend ini kita bisa jelajahi. Ya, misalnya di Google Trend ini ketika saya bicara tentang toko Madura, ya, ada banyak nggak yang dibicarakan? Nah, misalnya gini. Di 1 hari terakhir kita bisa pilih di 30 hari terakhir. Nah, oh ternyata pernah jadi pembicaraan di tanggal 31 Mei. Selanjutnya hilang tanpa ada pembicaraan lagi. Selanjutnya meningkat lagi di tanggal 11 Juni. Terus itu. Ini sentimen. Ya, terus di wilayah mana yang banyak membicarakan tentang toko Madura? Oh, ternyata banyak dominasi wilayahnya itu di sub wilayahnya ternyata bicara tentang toko Madura itu banyak di Jawa Timur.
Ya, Jawa Barat nomor 2 setelah Jawa Timur yang membahas tentang toko murah. Di Jogja juga ada gitu, tapi nggak sebanyak di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Baru Jawa Tengah, baru Bali. Nah, nanti bisa kita cek di sini. Nah, di sini ada beberapa kabupaten atau bangkalan di Indonesia. Kita bisa cek informasinya seperti apa, ya. Terus kita bisa bandingkan, misalnya Kabupaten Bangkalan, bukan Kabupaten Bangkalan, kita Toko Madura tadi ya. Toko Madura kita bandingkan dengan apa misalnya? Dengan Alfamart atau Indomaret misalnya. Indomaret. Nah, gimana kajiannya? Oh, ternyata Indomaret dibanding dengan Toko Madura itu lebih banyak penyebutannya di Indomaret. Itu. Ya, kajiannya mulai dari tanggal sekian-sekian itu sempat naik, tapi nggak terlalu ngefek sebenarnya, karena memang dia pemain besar ya di Indomaret itu. Jadi kita bisa cek di sini, ternyata kajian Indomaret yang merah-merah ini, Indomaret banyak dibicarakan di beberapa tempat. Yang Jawa Timur ini nyempil sedikit ini, 1% aja yang membicarakan tentang Toko Madura, tapi yang membicarakan tentang Indomaret ini 90%, 99%. Artinya tadi kalau spesifik kajian tentang Toko Madura itu bisa kita cek. Terus kalau kita compare dengan Indomaret, ternyata kajian Toko Madura itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Itu artinya masih sangat jauh ya, sangat jauh untuk dijadikan sebagai pesaing utama. Tapi membantu UMKM saya rasa mungkin juga menarik gitu loh. Nah, di Google Trend ini kita bisa cek juga yang lagi trending ini apa. Nah, ini kita bisa cek di sini. Oh, ternyata di kali ada tentang bola ini ya, di Kroasia FS Italia. Nah, ini datanya bisa dicek di sini ya. Kita cek itu di Google. Kita bisa cek di Google Trend. Terus saya bisa berselancar di sini ya, browsing di sini. Kira-kira oh ini pernah juga ada Amin Rais pernah jadi pembicaraan 2 jam yang lalu. Nah, ini kan apa yang menarik dari sini? Amin Rais sudah cium aroma nepotisme Jokowi sejak 5 tahun. Oh, ini menjadi pembicaraan tentang pembicaranya Amin Rais. Nah, ini apa yang menarik? Di mana dibicarakan? Nah, itu nanti bisa ditelusuri. Nah, ditelusuri di mana? Oh, datanya di sini. Itu ya. Ini contoh penjaring data yang sangat simpel ya. Maksudnya itu kita tidak perlu, bukan tidak perlu ya, menggunakan aplikasi yang sangat sederhana. Kalau misalnya kita mau niat betul ya kita bisa menggunakan .excel atau Hadoop dan sebagainya. Tapi itu perlu perangkat yang canggih dan perlu berhari-hari, nggak cukup 1 jam ini langsung dijaring begitu. Biasanya sampai seminggu komputer itu dibiarkan nyala. Jadi memang jaringnya itu lama gitu. Detail satu-satu gitu sampai berapa ribu datanya itu. Baru nanti bisa keluar datanya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya dari infografis. Nah, kita yang kembali ke Toko Madura yang menggunakan 24 ini ya. Nanti kita bisa cek di sini. Terus infografis, terus perbandingan. Nah, nanti kita bisa cek ya. Nanti kalian bisa buat analisis data dari penjaringan data yang sangat sederhana ini. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang saya tampilkan muncul enggak ini? Bapak, Muncul Bapak. Muncul, Bapak. Muncul, Pak. Takutnya. Bapak mau nanya, Pak. Ya, monggo. Ya, jadi kan mohon maaf sebelumnya. Jadi saya kurang paham, Pak, kalau misalnya tidak ada video tutorial yang buat misal nanti saya mau nyoba-nyoba gitu, Pak. Soalnya ini aja tadi saya sudah sedikit lupa, Pak. Hah? Oh, Boleh minta video tutorialnya gitu, Pak? Mungkin. coba nanti ini ya. Tadi lupa nggak di screen record ya? Iya. Jelasin dari awal lagi nanti ini. Ya, semangat, Pak. Ya coba nanti tak cek lagi ya. Nanti kalau pas lagi
Ini saya record lagi nanti. Tadi lupa nggak di screen record tadi. Oh ini, Zulfan record lah. Zulfan sudah record kah? Biasanya record itu, Pak. Tapi belum tahu. Oh, udah record itu, Pak. Sudah ya? Kalau misalnya Zulfan sudah buat recordnya, nanti minta di Zulfan aja. Ya kalau belum ya nanti kita buat video tutorialnya aja nanti. Saya buatin ya nanti ya. Tapi nggak harus sekarang. Mungkin kapan nanti kalau ada waktu nanti saya rekamkan. Ada lagi yang lain?